see you again in the episode Secret for a Healthy Life. At this beautiful garden, which makes me not easy to move on. Because here, I don't only learn about useful plants or edible plants, but I'm also interested in their animal protein-based cultivating. All this time I believe, and always educating, that living vegetarian base of life is the best way to be healthy. Why? Because it's more suitable for the human digestive system. Learn from the study of teeth, organ function, and how the digestive system works. Therefore, it's easier to be healthy by giving food that has the same character according to the body's capacity. But on the other hand, in terms of variety and recreation, considering consumption of animal protein, it's not wrong. It might even add value to life. In terms of variety, the number of amino acids in animal protein is more than what you can find in vegetable protein. The savory taste provided by animal protein can make mealtime sometimes be very enjoyable. Animal protein also provides faster sensation of fullness. These two things make eating session such a recreational act, which makes a person comfortable because they're satisfied. How to respond to this? Follow me. Eric Carlebang will be with you in the next 30 minutes. Secret for a Healthy Life. The main obstacle in consuming animal protein for many people is the price. Picture this. The current price of beef in the market ranges from 110 to 150,000 rupiah per kilo. It's relatively not cheap for some people, so it cannot be bought easily. On a lower price scale, there is indeed chicken, fish, and maybe duck. But that also not cheap. A purebred chicken can also cost around 40 to 60,000 rupiah, depending on the quality, while fish price may be a little bit more variety. Waterfish fresh like Nilas fish can reach 40 to 45,000 rupiah per kilos. But what if we could try to self-cultivate the animal protein? Well, in Basari's garden, I got the answer for what I'm looking for. The cool thing is, it's not only plant-based, but also animal protein. She breeds Nilas fish and local chicken known as Ayam Kampung. The technique is also unique and very easy to do. Want to know more about the knowledge of raising fish, especially ikan nila and Ayam Kampung, in a very unique way? Stay tuned with me, Eric Carlebang, in Secret for a Healthy Life. Kalau untuk biayanya ini sekitar 1,2 per gram. Per gram. Nah ini sekarang kita ke lokasi kandang ayam ya Mas. Okay. Here we are at Mbak Sari Chicken Scoop. Okay. Keeping Nilas fish in the middle of a garden filled with edible plants is a very cool added value. But how do you do it? Let's go ask her. Kenapa pilih ikan nila sih, Mbak? Yang pertama sebenarnya karena ini ikan yang paling sering dikonsumsi keluarga. Oke, lalu yang kedua karena terkait juga dengan ukuran ya. Kalau nila kan tongnya ini memang nggak terlalu besar kan. Jadi ikan nilanya kita pilih yang ukurannya sesuai dengan si tong, kita bisa masukkan sekitar 10. Lalu setelah itu jangka panennya tuh cepat. Jadi sekitar 3-4 bulan sudah bisa dipanen. Sudah bisa dipanen. Betul. Dari mulai benih masuk 3-4 bulan sudah bisa dipanen. Betul sekali. Apa sih yang membuat inspirasi
memilih teknik yang unik begini? Jadi pertama kali kami pakai aquaponik tuh ketika kami tinggal di daerah Pamulang. Terus kondisi rumah tuh kan terbatas ya mas, lahannya untuk berbuat. Bener banget. Nah akhirnya cari tahu ternyata ada sistem ini loh, aquaponik. Kita yang di bagian atasnya kita bisa tanamin sayuran, plus di bawahnya ada wadah buat tempat hidup ikan. Jadi panennya bisa double sebenarnya malah. Sayuran juga, ikan juga. Boleh tahu kira-kira berapa biayanya Mbak? Kalau untuk biayanya ini sekitar 1,2 Per gram. per gram. Nila or tilapia fish is a freshwater fish whose seeds are imported from Africa around the late 60s. Nila is also known as a source of omega-3 and omega-6 fats, which are very useful for health. The protein content is quite high, so raising Nila is a smart step in an effort to meet the food supply independently. Kira-kira instalasinya sulit nggak Pak? Jadi ketika sudah punya nih sistem aquaponik seperti ini, sebenarnya instalasinya nggak sulit. Jadi kita hubungkan ke listrik, lalu nanti mereka akan bekerja sendiri. Gitu. Jadi mulai dari air ke bawah, terus nanti kotoran dari si ikan ini akan menutrisi naik tanaman yang ada di atas. Jadi Rewel ya? enggak banget. Jadi kayak nunggu gede aja. Ini pompanya kayak pompa akuarium kan sebenarnya. Bener. By the way, berapa biaya pakannya Mbak? Kalau biaya pakan ini kita kan kasih sekitar pagi dan sore. Itu pun juga sebenarnya nggak banyak ya. Biaya pakan itu sekitar kurang lebih 10 ribuan itu per kilo. Per kilo. Itu habis berapa hari tuh Mbak? Sekilonya itu habis sekitar 1 bulanan. 1 bulan. Nah. Oh murah banget. Kalau kita bicara dari sisi komersil, ikan nila tuh daya serap pasarnya tuh gimana? Kalau saya biasa pergi ke tukang sayur langganan nih, mereka pasti jual ikan nila. Dengan sekilo kalau nggak salah kisarannya 38. Dan itu peminatnya juga banyak. Jadi kalau saya pikir ikan nila juga pasti kalau misalnya kita jual, ini juga pasti peminatnya banyak ya. Ya tinggal banyakin aja ya Iya, gramnya ya. benar-benar. Whoa, that's cool. Cultivating fish in this way can actually be a factor to increase income if done seriously. Seems quite profitable. Now, let's take a look at Mbak Sari's other thing. She raises chickens too. Nah ini sekarang kita ke lokasi kandang ayam ya mas. Oke. Here we are at Mbak Sari Chicken Scoop. Ini tuh senangnya punya ayam kampung. Ini kita bisa mandiri daging, mandiri telur, lalu sisa-sisa makanan pun kita bisa berikan kepada mereka. Jadi mereka makan sisa-sisa makanan kita. Betul. Namanya ayam apa sih Mbak? Ini ayam kampung. Jadi yang dipelihara itu adalah ayam kampung. Ini di kandang umbaran. Jadi mereka bisa bebas nyari makanan di sini. Terus juga bisa bebas mandi. Sini kan bisa mandi-mandi gitu ya. Karena ayam perlu mandi. Jadi mas mandi pasir. Oh, mandi jadi pasir. Betul, mandi sekam pasir. gitu ya. Jadi supaya mereka juga kutu-kutunya hilang. Oh gitu. Jadi sehat. Jadi sehat. Kenapa milih ayam kayak gini ada kelebihan khusus gitu? Ketimbang misalnya mungkin ayam yang lebih populer di peternakan ayam, kayak ayam negeri gitu. Oke. Jadi kalau ayam kampung, kalau misalnya yang saya baca, dia secara lemak itu memang lebih sedikit, gitu. Nah, tapi dagingnya lebih padat. Oke. Lalu kalau dari segi telurnya, itu telurnya juga berbeda dari telur ayam negeri. Oh ya, beda. Pertama, aman jika dimakan mentah. Jadi kenapa makanya kadang-kadang suka ada jamu plus campuran telur ayam kampung kan, terus sama bubur juga. Nah, ayam-ayam kampung ini juga kelebihannya daya tahannya lebih tinggi mas dibandingkan ayam negeri. Oh jadi mereka nggak gampang sakit ya? Benar, nggak gampang sakit. Sebenarnya miara ayam kampung tuh supaya ayamnya nggak tersiksa.
butuh kandang yang gede nggak sih? Luas nggak sih? Jadi memang sih kalau untuk ketika kita memelihara ayam tuh kita mesti tahu kebutuhannya si ayam. Yang pertama dia butuh tenggeran, dia butuh tempat juga untuk mandi pasir. Nah ini salah satu yang kalau kandang yang kami buat ini ukurannya 3x3. Tapi ada juga ukurannya yang lebih kecil, yang di sebelah sana itu 2x2. Nah nanti disesuaikan aja sih dengan ukuran segitu berapa jumlah ayamnya. Biasanya benar, biasanya 1 meter itu 1 ayam. Mau ikut ngobrol? 1 meter itu biasanya 1 ayam. Jadi kalau misalnya ukurannya 2x2 berarti isinya 4 ayam. 1 meter persegi untuk 1 ekor ayam. Mbak, ini kan ada ayam jantan, ada ayam betina. Produktif dong. Benar-benar. Mereka produktif dong kalau gitu kan, maksudnya normal gitu. Tapi kan bisa jadi overpopulasi, Mbak. Betul. Nah, ngaturnya supaya populasinya itu tidak melebihi ketentuan kandang yang tadi Mbak bilang, itu gimana? Jadi kita punya 3 kandang, yang 2 itu buat kandang dewasa, yang 1 lagi ini untuk kandang-kandang anak. Nah, jadi ketika si kandang anak ini sudah penuh, maka telur-telur yang dihasilkan itu kami masak. Kami ambil, kami masak, atau kami berikan kepada masyarakat sekitar. Nah, lalu kalau misalnya si kandang remaja juga sudah penuh, gitu, tapi ada telur yang udah keburu netas nih, artinya ada ayam yang dipotong. Biasanya sih 2 minggu sekali lah kita potong ayam. Wow. Ini ayam betina kayak gini. Seberapa produktif sih menghasilkan telur? Kalau untuk ayam betina biasanya setelah mereka bertelur, kalau misalnya mau diambil telurnya, si ayam ini dimandiin, Mas. Saya juga baru tahu nih ya. Jadi dia nggak bertelur lagi? Enggak, jadi dia lupa kalau dia baru bertelur, akan punya anak. Jadi setelah itu mereka akan kawin lagi dan menghasilkan telur lagi. Oh gitu. Jadi kalau mandi lupa. Semoga kita enggak ya, kalau kita parah ya mandi terus lupa kalau ayam gitu. Dengan teknik seperti itu, kira-kira berapa banyak telur yang bisa dihasilkan? Telur itu kalau yang saya pernah cek ya, mulai dari 7 sampai pernah 12-an butir sekali bertelur. Sekali bertelur? Setiap hari mereka bertelur. Setiap hari? 1 telur 1 hari. Jadi seminggu bertelur terus ya? Iya, betul. Sampai 12 hari bertelur terus, konsisten. It turned out that apart from the meat source as animal protein, these chickens are also quite productive egg producers. Eggs contain several vitamins and minerals which played an important role in a healthy diet. For example, one hard-boiled egg contains several nutrients such as protein, fat, calcium, iron, magnesium, phosphorus, potassium, zinc, selenium, and others. Lagi ngapain sih, Mbak? Ini Mas, kita lagi nata-nata Jumat berbagi. Sebentar lagi mau ngadain acara Jumat berbagi. Ini nanti sayurannya, telurnya mau dibagiin ke masyarakat sekitar. Ya, kita merasa bersyukur dan alhamdulillah ada acara yang seperti ini. Saya tiap Jumatnya ada Jumat berkah, sangat menolong bagi keluarga kami. Cultivating animals, the problem that is often complained is the hygiene care, especially regarding to their waste. Is that true? No, according to Mbak Sari, it turned out that the maintenance very simple, minimal effort, far from being a hassle. This Nila's fish breeding place, for example, doesn't need to be cleaned at all. So cool, isn't it? Just fill it with water, put the baby fish, and wait until they're big enough to be harvested. Fish poop can also be used as a fertilizer for the vegetables planted on top of it. So when you harvest it, can be a double. Oh, so very cool. Mbak, ini kenapa nggak perlu dikuras sih? Sebenarnya sih ini nggak usah dikuras ya Mas, karena kan serius? benar. Nggak usah Ini dikuras? tuh buat pekebun pemula tuh ini paling menyenangkan. Keren abis. Jadi kita cuma nunggu gede ibaratnya. Karena dia ada sistem yang berputar,
mulai dari bawah. Nanti kan si ikan ini menghasilkan kotoran. Kotoran nanti akan naik, kotorannya ini Jadi menjadi pupuk. benar pupuk Gila, buat keren tanaman, banget. terus nanti berputar lagi. If earlier we were talking about fish, now we are talking about chicken. Well, for fish, maybe the wastes are not that difficult. They are not too concentrated because there is a circulating water and also can be filtered by the plants that are kept on top of it. But with chicken manure, the water and plants are not there. Was that making it more difficult? I'm in awe. This chicken coop doesn't smell at all. Gimana caranya, Mbak? Iya, jadi yang tadi kita bahas di kandang tuh Bang. Jadi makanannya itu dicampur probiotik, minumannya juga dicampur probiotik, lalu juga kandangnya sesekali kita siram probiotik. Nah, ketika si ayam memakan makanan, minuman yang sudah dicampur probiotik, nanti sistem pencernaannya itu akan sempurna. Termasuk jadinya pupnya nggak bau. Efek bakteri baik yang ada dalam sistem cerna ya? Kalau dulu-dulu kan awal yang saya kebayang tuh pup ayam pasti bau ya. Pasti. Jadi pas ketika saya ambil telur, terus ada sedikit kotoran, saya sempat penasaran. Dan bener loh, nggak bau. Bau. Ini juga nggak bau sama Iya, sekali. makanya orang-orang tuh kadang suka tanya, kandang ayam emangnya nggak bau? Padahal Iya. sebenarnya bisa loh pelihara ayam nggak bau. Keren banget. Walaupun nggak berbau, tapi apakah kotoran ayam ini tetap memenuhi syarat untuk jadi pupuk kandang, Mbak? Kalau untuk memenuhi syarat sih, ini kan mereka bercampur ya. Jadi kalau misalnya Bang Erik lihat dari kotoran ayam, terus nanti dia bercampur dengan sekam, bercampur dengan tanah, ini nanti dia sebenarnya akan terurai dengan sendirinya di kandang. Jadi ini sebenarnya kandang kompos, yaitu kandang buat ngompos kotoran ayam. Nah, setelah biasanya sebulan sekali kita bongkar lapisan kandangnya, terus kita pindahin ke kotak fermentasi. Difermentasikan. Betul, difermentasikan, tapi sebenarnya untuk menguraikan lagi aja sih, gitu. Nah, baru setelah itu kita berikan kepada tanaman-tanaman yang ada di kebun. Wah, keren. Kegunaannya multifungsi ya? Iya, betul. Yuk, kita ke depan. Oke, ayo. It's amazing. I already knew that Mbak Sari applied the zero waste concept in her garden. But I didn't think that the application could also affect as a zero smell. One more thing that is interesting about Mbak Sari, with her abundance of natural gift that comes with her self-sustained garden, is she can still put aside what she can and distribute it to others or people surrounding her. For sure, those who need it. This movement called as Jumat Berbagi, or you can say Friday sharing. Ngapain sih, Mbak? Ini Mas, kita lagi nata-nata Jumat Berbagi. Sebentar lagi mau ngadain acara Jumat Berbagi. Ini nanti sayurannya, telurnya mau dibagiin ke masyarakat sekitar. Semangat di belakang Jumat Berbagi itu apa sih? Sebetulnya ini kita pertama kali adakan tuh tahun lalu. Jadi pas di bulan Agustus itu kan lagi PPKM ya Mas ya di Jakarta. Oh, banyak yang kena masalah ya, kesusahan. Bener banget. Kan masyarakat sekitar kebanyakan kerja di Jakarta. Ketika PPKM otomatis mereka nggak kerja, penghasilan berkurang, dan akhirnya kita ngadain nih gimana caranya supaya masyarakat sekitar nggak ada yang kesusahan pangan atau kelaparan. Ada kriterianya nggak sih, Mbak? Apa yang dibagi? Kalau untuk kriteria yang kita bagikan tuh ada sayur, terus setelah itu protein, bisa tahu, bisa tempe. Setelah itu bumbu Protein dapur. nabati ya? Protein, betul, protein nabati. Setelah itu protein hewani, kadang ikan, ayam, atau telur. Gitu. Dan juga bumbu dapur terakhir. Nah, ini pertanyaan yang agak sedikit ini ya. Pendanaannya gimana, Mbak? Kalau ketika di awal itu sebenarnya dana pribadi. Jadi saya beserta ibu saya. Lalu setelah itu kan saya share ke media sosial. Ternyata banyak banget yang bergerak. Hingga akhirnya 1 tahun kita jalan. Oh, oke. Keren. Kalau
hasil kebun ada nggak yang dibagi-bagi di sini? Hasil kebun ini telur. Telur. Jadi protein, terus kadang kalau misalnya ada sayuran-sayuran juga kalau berlebih kita stok di sini. Kita mulai bagi-bagi aja kalau gitu Mbak. Yuk. Saya pengen lihat juga. Oke, yuk Bang. Ibu silahkan kuponnya. Saya ambil kuponnya ya Bu. Kayaknya beberapa ada yang pakai kantong plastik Mbak. Iya. Kirain bebas plastik konsepnya. Iya betul. Awalnya itu jadi sebenarnya sebelumnya kita minta warga untuk bawa kantong kain. Tapi ternyata ketika di lapangan nggak semua orang punya kantong kain. Akhirnya kita ganti konsep, boleh pakai apapun asalkan yang ada di rumah. Jadi nggak nambah sampah plastik benar juga ya? banget, iya betul sekali. Jadi boleh kantong kain, boleh kantong plastik, intinya adalah yang ada dari rumah mereka aja. Setiap Jumatnya ini ada bingkisan seperti ini. Ya kita merasa bersyukur dan alhamdulillah ada acara yang seperti ini bisa istilahnya bisa dirasakan oleh warga semua ya yang di sekitar wilayah Alpukat, dan selanjutnya rasanya ke depannya biar supaya makin berkah. Ya menurut pengamatan saya ini ya sembako seperti ini udah cukup alhamdulillah. Ya. Saya tiap Jumatnya ada Jumat berkah, sangat menolong bagi keluarga kami, terutama bagi adanya Mbak Sari, Bu Un, sangat membantu buat keluarga kami. Anak saya banyak, suami saya nganggur, nggak ada yang nyari nafkah ya. Jadi bagi kami sangat bermanfaat sekali Jumat berkah ini. Ya itu ada asupan gizinya juga, ada telur, tahu, tempe. Bagi kami ya alhamdulillah sekeluarga kami bisa makan dari adanya Jumat berkah. Thank you banget nih Mbak. Saya dapat pelajaran segudang nih dari perjalanan ke sini. Thank you buat sharing, thank you buat informasi yang udah diberikan. Semoga Mbak Sari selalu dapat keberkahan dari hal ini. Kedepannya semakin berguna buat sesama. Top banget Mbak. Terima kasih banyak untuk kunjungannya Mas. Kapan-kapan datang lagi ya. Siap. Oke, terima kasih. Semoga bersedia direpotkan lagi. Oke. Terima kasih Mbak Selamat Sari. jalan Mas. Hati-hati. Thank you for following me, Eric Carlebang, in this episode of Secret for a Healthy Life. The sharing of how to live a healthy life in a very easy and affordable way. See ya.